Podcast ini membahas buku yang berjudul Ketika Diam Bukan Emas. Terjemahan dari buku The Healing Power of Expression Emotion. Buku ini ditulis oleh James Pennebaker, diterjemahkan oleh penerbit Mizan di tahun 2002. Berawal dari percobaan pembuktian oleh beberapa orang, salah satunya Joy, bercerita terbebani dengan pengalaman masa lalu. Dia berbicara tentang masa kecilnya dan keadaan kehidupan yang berlangsung saat itu. Lalu pengalamannya saat mengikuti perang di Vietnam. Joy menceritakan ketika bersama teman sekelompoknya keluar dari pos melakukan patroli, terdengar tembakan dan teman kelompoknya jatuh ketembak. Si Joy mencari dan melihat seorang Vietnam lari ke sebuah gubuk sambil membawa senapan. Saat bercerita 20 menit berjalan, tiba-tiba cara bicara si Joy berubah dengan tempo yang cukup pelan dan suara agak kecil. Joy mengejarnya dan menembak hingga kakinya terluka. Ternyata yang menembak temannya itu adalah seorang perempuan. Dia terbaring di tanah dengan kaki yang terluka. Lalu kemudian Joy mencopot pakaian dan menyetubuhi tentara perempuan itu. Mendengar suara helikopter, si Joy mengambil pisau dan membunuh. Pengalaman ini baru dia ceritakan setelah 15 tahun berlalu, setelah sekitar pada waktu buku ini ditulis di tahun 1990. Setelah 40 menit bercerita, Joy menangis. Setelah itu terangkat. Cara si Joy berbicara mulai normal. Setelah acara wawancara itu selesai, dia kelihatan lelah itu kan ya. Keadaan fisiknya menunjukkan bahwa dia berada dalam keadaan santai. Dan Joy terkejut dengan pengalaman berceritanya, seolah ada orang lain yang mengisahkan tentang pikirannya. Itu cerita si Joy. Lalu selanjutnya pembuktian yang dilakukan oleh si James. Dari 72 orang siswa sukarelawan berbicara mengenai pengalaman traumatis dan rencana menghabiskan harinya di waktu itu. Setelah itu, coba selanjutnya James memeriksa kondisi fisik seperti tekanan darah, denyut jantung juga, dan tegangan otot wajah, yang dimana orang yang melepaskan dan rela terbuka menceritakan yang sebenarnya lebih dominan tekanan darah dan denyut jantungnya turun ke tingkat yang lebih rendah. Pembuktian yang ketiga, tetap James dengan seorang perawat peneliti otak yang sekaligus ahli dalam komputer membuat percobaan dengan cara menyambungkan program dengan 4 titik tertentu di kulit kepala. 34 mahasiswa sukarelawan datang dan mulai menulis pengalaman traumatis. Setelah 2 menit menulis, mereka berhenti selama 20 detik dan diukur aktivitas gelombang otaknya. Perbandingan ketika sukarelawan menulis dan mendapat semua cerita pengalaman traumatisnya, antara gelombang kanan dan kiri otaknya sama, bisa dibilang seragam lah gitu ya. Pengakuan yang besar juga memerlukan upaya yang besar. Gelombang otak dan juga perilaku yang tampak setelah melakukan pengakuan, sehingga tekanan darah dan laju denyut jantung menurun
lalu kemudian kekebalan tubuh membaik. Dari 3 percobaan itu membuktikan bagaimana pentingnya mengutarakan apa yang difikirkan dan dirasakan. Setelah itu, cara atau bentuk yang benar dalam mengutarakan pikiran dan perasaan. James di buku ini membagikan 2 cara ya. Itu menulis, menurut dia selain manfaatnya mengurangi pengkangan, masalah-masalah besar akan menjadi ringan dan bisa diatur. Dengan menuliskan masalah, maka membantu memecahkan masalah itu sendiri. Setelah masalah pengalaman traumatis bisa dipecahkan, kata si James, otomatis tidak akan memikirkannya lagi. Selanjutnya berbicara ya. James melakukan percobaan lagi mengenai mengutarakan dan berbicara. Beberapa mahasiswa dan karyawan perusahaan yang ikut serta, James menemukan hal semakin banyak berbicara, baik itu teman atau sahabat, juga menentukan kesehatan fisik. Itulah umurnya seberapa banyak telah bercerita tentang pengalaman traumatis kepada orang lain. Semakin banyak teman, tentunya yang dibicarakan lebih banyak, maksudnya banyak yang menerima kita berbicara gitu. Tapi di sini berbicara dengan orang tentunya tidak sembarangan. Seorang teman atau bahkan sahabat tidak dapat menerima ungkapan pikiran dan perasaan yang dibicarakan secara utuh. Hal ini bertujuan menghindari pembicaraan yang bisa menyakiti hati atau bahkan membuat kita tampak buruk di hadapan teman dan sahabat kita sendiri. Perlu yang namanya saling percaya itu ya. Dengan ini James juga ada penelitian 46 mahasiswa yang membicarakan masalah traumatisnya. Setengah dari mahasiswa itu membicarakan pengalaman paling traumatis kepada seorang profesor, yang mana dia tidak mengenalnya, profesornya atau siapa tidak mengenalnya. Lalu kemudian setelah dicek hasil pengecekan kondisi fisiknya menunjukkan bahwasanya mereka tampak berada dalam keadaan waspada, dan mereka mengakui ketidakpercayaannya kepada seorang profesor itu. Dan selanjutnya sebagian dari mahasiswa dan karyawan perusahaan itu yang lain diberi waktu duduk sendiri di sebuah ruangan dan suara mereka direkam dalam sebuah tape recorder dan dijelaskan bahwasanya bercerita dengan profesor yang tidak dikenal dengan bercerita ke tape recorder lebih membuat mahasiswa dan para karyawan itu terbuka meskipun tidak tahu ya siapa yang akan mendengarnya. Ya, itu isi buku Ketika Dia Bukan Emas. Sangat penting untuk mengutarakan hati atau perasaan yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan dan kesehatan tubuh. Dan itu membantu seseorang untuk mendapatkan pengetahuan tentang penyebab trauma dan cara menyelesaikan trauma itu yang diakibatkan keterkekangan akibat tidak berbicara ataupun tidak mengungkapkan isi hatinya, baik itu menulis maupun berbicara gitu ya.
itu saja podcast buku untuk kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan terima kasih baik yang sudah mendengarkan ya.